Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Perkenalkan, saya Fathi Umnati Syahidah dan teman saya Khairunisa. Pada pertemuan keempat ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang bertemakan hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu sesuatu yang menjadi milik atau harus diterima oleh warga sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di negaranya tersebut. Lalu, apa bedanya dengan kewajiban? Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negaranya dan masyarakat lainnya. Contoh, hak warga negara yaitu yang pertama, hak mereka untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, hak kebebasan berpendapat. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan melanjutkan masa depan. 4. Hak untuk memilih dalam pemilu. Jadi, kita bebas memilih untuk siapa saja yang akan menjadi pemimpin kita. 5. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan sosial, yaitu kita diperhatikan kesehatannya oleh negara dengan cara apa? Diberi BPJS atau dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan di desa-desa. Kewajiban warga negara. Yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya tersebut. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, membela negaranya. Ya, itu sudah menjadi kewajiban bagi warga negara untuk membela negaranya ketika negaranya terancam. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain karena kita hidup sendiri-sendiri. 5. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, kewajiban warga negara itu ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti ikut ronda malam. Konsep dan kewajiban hak warga negara itu terdapat dalam UUD 1945. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945, negara berkewajiban dan menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 31 ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, menunjukkan kewajiban negara dalam kesejahteraan sosial. Jadi, negara juga memiliki hak yaitu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi orang-orang yang nggak mampu sebenarnya. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi hak dan kewajiban ini memiliki hubungan, yaitu mereka tuh diadakannya timbal balik. Jadi, negara memiliki hak atas warganya dan warga memiliki kewajiban atas negaranya. Hak dan kewajiban negara berhubungan secara timbal balik. Hak-hak yang dimiliki negara digunakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut kepada warga negara dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan negara. Sebaliknya, kewajiban negara diperlukan untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi serta menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 bersifat saling melengkapi, di mana warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, tetapi juga harus memenuhi kewajiban untuk mendukung terciptanya keteraturan dan kebaikan bersama. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya, yaitu Khairunisa, dalam menyampaikan materi selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Khairun Nisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Fatih tentang konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara yang meliputi status, asas, dan syarat kewarganegaraan. Oke, bismillah, langsung aja. Jadi, konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara itu merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, bangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam budaya, bahasa, sejarah, dan identitas. Kalau negara, ini mohon maaf, ini saya yang salah input, jadi ini saya tambahin ya. Saya ganti, saya benahi. Jadi negara itu menurut KBBI adalah kelompok sosial yang terorganisasi di bawah lembaga politik dengan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Terus apa sih perbedaan negara sama bangsa? Nah, kalau negara itu berkaitan dengan aspek politik dan administratif. Kalau bangsa itu dia lebih fokus ke aspek sosial dan budayanya. Terus kalau warga negara itu seseorang yang memiliki status hukum dalam suatu negara dan warga negara itu berhak atas perlindungan serta pelayanan dari negara tersebut. Status kewarganegaraan itu udah diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006. Nah, di dalam status kewarganegaraan ini ada dua aspek penting, yaitu warga negara asli dan warga keturunan. Nah, kalau warga negara asli itu tuh seseorang yang lahir di wilayah negara tersebut atau dia memiliki keturunan dari warga negara. Contohnya, ada bayi yang dilahirkan di Jakarta. Nah, berarti dia nih jadi sah gitu loh, menjadi warga negara Indonesianya, karena bayi itu lahir di wilayah hukum negara Indonesia. Dan bayi itu langsung memiliki hak-hak sebagai warga Indonesia. Kalau warga keturunan itu seseorang yang bukan lahir di wilayah yaitu tapi dia telah memenuhi syarat hukum untuk menjadi warga negara. Gitu. Contohnya, ada pasangan asli warga negara Indonesia yang tinggal bukan di negara Indonesia, misalnya di Amerika gitu ya kan. Nah, ibunya itu melahirkan melahirkan anaknya tuh di Amerika. Nah, anak itu walaupun lahir di luar negeri, dia tuh tetap mendapatkan status jadi warga negara Indonesia. Soalnya seperti itu. Lanjut, asas-asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu ada asas ius sanguinis, ius soli, ius naturalisasi. Ius sanguinis itu kewarganegaraan berasal dari keturunannya. Nah, contoh, ada anak lahir di Jepang dari pasangan yang kedua-duanya, jadi ayah sama ibunya nih asli orang Indonesia. Meskipun anak itu lahir di Jepang, dia tuh tetap dianggap jadi warga Indonesia karena dia ikut kewarganegaraan orang tua itu. Lalu kalau ius soli itu kewarganegaraannya berasal dari tempat lahirnya. Contoh, ada warga negara, ada bayi yang lahir di Indonesia, tapi kedua orang tuanya tuh asli warga negara asing. Nah, bayi itu berarti nanti secara otomatis dia jadi warga negara Indonesia berdasarkan ius soli. Lanjut, ada asas
naturalisasi. Jadi asal naturalisasi itu proses pemberian kewarganegaraan kepada orang asing. Contohnya ada WNA yang misalnya nih ada WNA yang udah tinggal di Indonesia tuh selama 5 tahun berturut-turut. Nah, dia nih bisa memohon untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat minimal dia udah umur 18 tahun, lalu dia bisa bahasa Indonesia, terus dia juga mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terus dia juga harus membayar uang kewarganegaraannya ke kas negara. Terus nanti dia ini kan bisa mengajukan. Nah, mengajukannya ini bisa ke presiden lewat Menteri Kehakiman. Terus syarat kewarganegaraan, apa aja sih syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia? Nah, syarat-syaratnya itu meliputi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, memiliki identitas yang jelas, terus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, maksud dari memenuhi ketentuan hukum berlaku itu berarti dia tuh melakukan kegiatan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang udah ditetapin sama negara atau konstitusi yang berwenang. Terus kalau memiliki identitas yang jelas tuh berarti dia bisa bahasa Indonesia, terus dia juga mengakui dasar-dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Terus kalau menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu berarti ya dia harus komitmen dan hormat juga terhadap dasar negara yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, konsep hubungan bangsa, negara, warga negara itu melibatkan interaksi timbal balik yang kompleks. Nah, negara itu memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Nah, kalau warga negara, dia tuh sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum dan partisipasi sosial politik negara itu secara aktif. Nah, dengan demikian, hubungan tersebut merupakan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin sekian. Mungkin sampai sini aja presentasinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam mengucapkan atau dalam menyampaikan. Terus mohon maaf juga kalau misalnya tadinya ada sedikit batu-batu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditambahin, boleh, silakan. Terus ya kalau ditambahin, kalau ada ditanyakan nanti bisa silakan didiskusikan di grup. Mungkin sampai sini aja. Sekian dari saya dan Mbak Fathi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.